Lalu seperti apa membaca momen keakraban antara Presiden Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan SBY serta ketua lembaga yaitu ada Puan Maharani di Akademi Militer, dan apa pesan yang ingin disampaikan oleh Prabowo Subianto ke publik dari momen ini? Kita berbincangkan dengan Dewan Pembina Partai Gerindra, Mas Daniel Anzar Simanjuntak, dan juga ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Saya ke Mas Toto dulu. Mas Toto, kalau tadi ada di Ya, paket pengantarnya, Puan menyatakan bahwa ini kali pertama pertemuan antara Prabowo, SBY, Joko Widodo yang dilakukan secara santai. Kemudian juga tadi kita dengarkan ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Apa yang Anda baca dari momen-momen ini? yang pertama sebetulnya ini kan sebuah rangkaian dari narasi yang memang dari awal Presiden Prabowo selalu sebutkan ya, bicara mengenai persatuan, bicara mengenai rekonsiliasi, bicara mengenai soliditas, gotong royong. Jadi memang sepertinya modal utama yang dianggap sangat penting oleh Presiden Prabowo ini adalah persatuan, stabilitas politik kalau kita mau lihat dari sisi analisis politiknya. Dan ini Hmm. kan hanya rangkaian saja bahwa sudah beberapa kali pertemuan-pertemuan yang sifatnya simbolik, walaupun misalnya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan SBY, dan sampai sekarang masih menjadi isu ya, karena belum jadi kenyataan, misalnya rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, Hmm. bahkan bukan berhenti sampai level simbolik. Kalau kita lihat upaya Pak Prabowo untuk mengajak semua partai bergabung, artinya itu kan masih turunan dari narasi tersebut. Jadi apa yang terjadi kemarin memang dalam sebuah momen yang lebih santai, sebetulnya Hmm. memang terlihat sekali itu narasi yang sangat dikedepankan oleh Prabowo sebagai modal awal pemerintahannya untuk membangun stabilitas politik. Nah, memang munculnya Mbak Puan di antara tokoh-tokoh yang menjadi presiden atau pernah menjadi presiden ini kan memang menjadi menarik Hmm. tafsirnya. Sebetulnya kehadiran Mbak Puan bukan hal yang aneh karena seluruh ketua atau pimpinan lembaga negara kan diundang, ada ketua MPR, ada ketua DPD. Akan tetapi kan orang langsung mengkaitkan ini, bahwa ketika tidak hadir Ibu Mega, apalagi di tengah situasi pertanyaan besar, sempat ada ditundanya kader-kader PD Perjuangan datang ke retret, apakah ini berarti Mbak Puan memposisikan dirinya mewakili Ibu Mega, dan ini juga bukan hal baru, Mas Yasir, karena Hmm. kalau kita lihat kan kecenderungan sikap politik Mbak Puan dengan Ibu Mega, walaupun katakanlah masih dalam satu garis perjuangan, satu garis sikap, akan tetapi gaya berpolitik dalam konteks Hmm. Mbak Puan cenderung lebih lentur, Bu Mega cenderung lebih keras. Ini kan selalu menjadi sebuah perimbangan tersendiri yang ada di dalam tubuh PDI Perjuangan. Dan apa yang kita lihat sekarang sebetulnya hanya meneruskan sebuah kondisi yang sudah lama ada. Bahkan Meneruskan kalau mau kondisi ditarik yang ke sudah ada, belakang, berarti Bang Yasir, keakraban ini harapannya ke depannya akan terus berlanjut begitu ya? ini Saya, Bang Yasir, tapi hmm, saya harus mengatakan satu hal. apa tuh Mas? Keakraban itu it's a one thing, itu bagus di hadapan publik sebagai sebuah simbolik bahwa tidak boleh ada konflik di bawah. Oke. Tapi jangan diartikan bahwa keakraban ini berarti siapapun harus masuk ke dalam barisan pemerintahan. Oke, Ketika tahan sampai yang di situ dulu ya Mas bersangkutan, Toto ya. Aku mau lempar ke Mas Daniel nih. Keakraban tadi hanya sebuah simbolik, tapi jangan sampai diartikan semuanya harus ikut pemerintahan. Tanggapan Anda? Iya, Mas Yasir, seperti disampaikan oleh Mas Yunarto tadi, ini adalah simbol, simbol politik atau simbol dari langkah politik yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Hmm. Saya sering sebutkan bahwasannya akhlak politik, sebutlah begitu, atau fatsun politik Pak Prabowo pada saat ini, saya sering sebutnya dengan istilah upaya akumulatif advantage atau upaya mengakumulasikan kemajuan-kemajuan dari era atau rejim-rejim sebelumnya. Sehingga upaya yang ingin dilakukan Pak Prabowo itu adalah upaya mempersatukan. Jadi apa kebijakan-kebijakan politik atau kepemimpinan-kepemimpinan yang Hmm. punya nilai-nilai baik itu kemudian disatukan. Nah, hal-hal yang buruk dari masa lalu itu kemudian dinegasikan dan Pak Prabowo memulai langkah baru yang itu langkah-langkah mengakumulasikan kemajuan-kemajuan saja, kemudian mengabaikan atau membuang Hmm. hal-hal yang punya dampak buruk atau kebijakan-kebijakan yang punya kecenderungan buruk. Itu yang pertama. Hmm. Kemudian kedua, apa yang terjadi pada
kegiatan retret atau parade senja kemarin itu adalah hal yang biasa. Kenapa? Karena memang seluruh petinggi negara itu diundang, ketua Termasuk DPR Presiden kelima diundang. Megawati Soekarno Putri? Ya, saya tidak tahu persis terkait dengan apa namanya posisi diundang atau tidak, tapi semua pihak petinggi negara, berarti kalau semua presiden diundang, saya tidak tahu, tidak mampu menjawab apakah Ibu Megawati diundang atau tidak. Yang jelas Pak SBY, Pak Jokowi hadir sebagai salah satu simbol persatuan itu. Pak, dalam sejarah kita kan jarang sekali, Hmm. bahkan relatif tidak pernah begitu presiden-presiden sebelumnya itu ditempatkan pada posisi yang terhormat. Bahkan Pak Prabowo menyampaikan pada momentum sebelumnya ketika peresmian salah Danantara? satu proyek, bukan 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 Danantara, Danantara, oke oke. Hmm. ketika kemudian Pak Jokowi dan Pak SBY tidak diundang, beliau memperingatkan bahwasannya perlu diundang Hmm. apa-apa proyek atau karya-karya pemimpin sebelumnya yang pada saat itu diresmikan oleh Pak Prabowo itu ada baiknya diundang karena beliau-beliau sudah menancapkan tonggak Hmm. pertama dari upaya-upaya pembangunan tersebut dan Pak Prabowo ingin menghormati upaya-upaya presiden sebelumnya. Jadi ini hal yang wajar dan seperti sudah dijelaskan Pak Prabowo sebelumnya, beliau ingin menempatkan presiden-presiden sebelumnya sebagai Hmm. orang-orang yang pernah berjasa bagi Republik dan bagi rakyat Indonesia. Menempatkan presiden-presiden sebelumnya. Ada SBY di situ, ada Jokowi di situ, yang juga tadi juga sempat ditanyakan oleh wartawan gitu. Kenapa Ibu Mega tidak hadir begitu disampaikan juga. Apakah ingin menempatkan posisi presiden-presiden sebelumnya ini semua termasuk saat ini mungkin Anda sebagai Dewan Pembina Gerindra lebih tahu begitu bagaimana dialog ataupun lobby-lobby di dalam internal sendiri terkait dengan pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati, Mas Daniel? Tentu menempatkan Ibu Megawati pada tempat sebagaimana mestinya, karena beliau tentu punya jasa yang luar biasa bagi Indonesia. Anda perhatikan dalam beberapa pidato, misalnya terakhir Pak Prabowo juga menyebutkan bahwasannya Ibu Mega punya jasa yang luar biasa bagi Indonesia. Kalau Hmm. kemudian Ibu Mega belum berkesempatan hadir, itu adalah hal lain. Tapi yang jelas Pak Prabowo selalu ingin menempatkan para presiden-presiden kita itu, mantan-mantan presiden kita itu sebagai orang-orang yang Hmm. pantas dan harus ditempatkan pada tempat yang terhormat karena beliau-beliau juga sudah berjasa. Dan seperti tadi saya sebutkan, Pak Prabowo ingin belajar banyak Hmm. dari kepemimpinan Ibu Mega, kepemimpinan Pak SBY, dan kepemimpinan Pak Jokowi. Maka secara simbolik beliau selalu berusaha mengundang pada Hmm. acara-acara khusus agar beliau-beliau bisa hadir. Nah, Oke. Mas Nasir, sebenarnya ini bukan kebiasaan baru bagi Pak Prabowo ketika Hmm. beliau jadi presiden, ketika beliau jadi Menteri Pertahanan pun demikian. Menteri-menteri pertahanan sebelumnya itu selalu diundang. Bahkan petinggi-petinggi TNI yang sudah Hmm. pensiun itu selalu beliau undang dan beliau tempatkan di tempat yang sebagaimana mestinya, memberikan penghormatan. Memberikan penghormatan, memberikan Bagi tempat sebagaimana mestinya ya. Saya ingin ya, ke Mas Toto. ini Mas hal Toto, yang sama sebenarnya di mm-mm. Gerindra juga beliau melakukan hal yang serupa. Jadi Oke, ini melakukan sebenarnya hal yang serupa akhlak ya. atau fatsunnya Pak Mm. Prabowo. Saya ke Mas Toto. Mas Toto melihatnya seperti apa? Ya, Karena tentu tidak lepas dari ada dinamika politik di sini yang juga tentu tidak bisa luput dari publik. ya, sebagai sebuah simbol saya sepakat apa yang tadi awal saya katakan, Bang Daniel juga tadi tegaskan, menurut saya ini baik dalam konteks memberikan contoh pada masyarakat bahwa di tengah perbedaan pendapat pun dalam alam demokrasi, tetapi di atas meja, di hadapan publik harus ditunjukkan bahwa mereka tetap baik-baik saja, silaturahmi tetap terjaga dan lain-lain. Akan tetapi saya ingin masuk ke dalam penjelasan bahwa jangan sampai kemudian narasi yang terbangun adalah bahwa yang berada di luar pemerintahan atau berbeda pendapat Mm-mm. itu menghalangi harmonisasi, itu tidak menciptakan stabilitas politik, itu tidak ikut dalam kegotong royongan.
Karena sebagai contoh misalnya, kalau kita misalnya melihat bagaimana Pak Jokowi tidak mengajak Pak Prabowo ketika kemudian menang di 2014, baru mengajak Pak Prabowo dalam pemerintahan di 2019. Apakah serta-merta kita bisa katakan bahwa saat itu Pak Prabowo kan tetap keras mengkritik ya, bahwa Pak Prabowo kemudian tidak masuk ke dalam sebuah harmonisasi pemerintahan, kan tidak. Hmm. Malah ketika Pak Prabowo terus melakukan kritik secara objektif sebagai oposisi saat itu terhadap pemerintahan Pak Jokowi, di situ pendidikan politik buat masyarakat terjaga. Di situ aspirasi masyarakat yang tidak semuanya bisa diselesaikan oleh pemerintahan tetap bisa disalurkan. Itu juga yang kalau kita lihat di negara-negara maju ya, Bang Nasir, bahwa misalnya di Amerika Serikat, perbedaan pendapat yang cukup tajam, bahkan kritik dari mantan presiden kepada presiden, itu bagian dari demokrasi yang memperkaya wacana. Dan itu menurut saya esensi dari demokrasi, bahwa kebisingan harus terjadi selama sifatnya konstruktif, saling kemudian mengisi. Jadi ini yang menurut saya jangan sampai dicampur adukan, bahwa kemudian orang melihat yang partai yang nanti tidak mau bergabung ke dalam pemerintahan, itu seakan-akan partai yang sifatnya konfliktual, tidak ingin membawa perdamaian. Enggak, demokrasi itu malah menginginkan adanya sebuah antitesa, menginginkan ada suara yang berbeda, entah dalam konteks ini partai, entah dalam konteks tokoh, atau dalam konteks bahkan perbedaan pendapat di antara presiden dengan mantan presiden, selama niatnya adalah baik dan bukan untuk saling menjatuhkan. Nah, ini yang juga menjadi sorotan nih, Mas Toto, karena kalau kita lihat seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa Prabowo bertemu dengan Jokowi dan juga SBY ini beberapa kali sering terjadi, tapi yang Anda lihat dengan pola politik yang tadi Anda sampaikan, kalau Puan itu lebih fleksibel gitu, nanti itu akan berpengaruh seperti apa di politik dari PDIP sendiri? Iya, Mbak Puan ini kan kalau kita bicara lebih fleksibel, paling tidak dalam arti gaya berpolitik, gaya berkomunikasi. Dan menurut saya itu mencairkan sikap politik PDI Perjuangan yang seringkali dikritik oleh beberapa pihak, gaya berkomunikasi Ibu Mega ini terlalu keras begitu misalnya ya. Mbak Puan ini memposisikan diri kadang-kadang terlihat untuk mencairkan suasana paling tidak. Tetapi saya masih percaya bahwa PDI Perjuangan sikapnya masih satu, tidak kemudian menjadi dua. Bahwa kemudian ada dua sikap yang berbeda, bahwa ada perbedaan pendapat internal pasti, tapi menurut saya ya tetap keputusan masih diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah ini pertama kali terjadi di PDI Perjuangan? Mas Yasir, tidak juga. Dulu kalau kita lihat masih ada almarhum Pak Taufik Kimas, ada situasi yang mungkin derajatnya berbeda tapi polanya mirip. Bahwa Ibu Mega juga cenderung bersikap keras terhadap pemerintahan SBY saat itu, Pak Taufik Kimas almarhum ini cenderung bersikap lebih lentur dalam berarti lebih fleksibel begitu ya. Saya ingin ke Mas Daniel. Mas Daniel, dengan gaya politik Puan Maharani yang lebih lentur atau fleksibel ini, apakah ini juga jadi salah satu peluang dari Gerindra untuk terus mengajak untuk PDIP untuk bergabung atau tetap berada di oposisi? Seperti disampaikan Pak Prabowo pada HUT Gerindra ya, beberapa waktu yang lalu, Pak Prabowo tidak mempermasalahkan apabila PDIP ada di luar maupun di dalam. Di luar pada saat ini ya positif saja, artinya itu langkah baik untuk melakukan penyeimbangan terhadap pemerintahan, mengkritik pemerintah, dan Pak Prabowo selalu membuka ruang untuk dialektika. Jadi hal yang wajar. Kemudian kalau kemudian Pak Prabowo terus ingin berkomunikasi dengan semua pihak, itu memang iya. Jadi bukan hanya ke Ibu Megawati, tapi semua pihak, bahkan Pak Emil Salim saja yang kemudian juga menjadi kritikus pemerintah sampai dengan detik ini, itu beliau temui dan beliau minta nasihat dari beliau-beliau tersebut. Jadi Pak Prabowo ini posisinya selalu pada posisi ingin menghormati dan mendengar semua pihak, apalagi orang-orang yang sudah senior dan sudah banyak makan asam garam di pengelolaan pemerintahan. Oke, baik Mas Daniel, sudah kita tangkap ya, memang ini salah satu keinginan dari Presiden Prabowo yang selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Terima kasih Mas Daniel Anzar selaku Dewan Pembina Partai Gerindra, dan juga Mas Toto selaku pengamat politik telah berbagi informasi terkait dengan kebersamaan Prabowo, Jokowi, SBY dan juga Puan Maharani di Akmil Magelang. Salam sehat semuanya.